Sejarah perkembangan gereja mula-mula. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di ujung-ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Janji itu digenapi oleh Kristus dan perintah itu ditaati oleh muridnya. Permulaan gereja. Kata gereja atau jemaat dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Dari kata kaleo artinya aku, memanggil atau memberitakan. Secara umum eklesia diartikan sebagai perkumpulan orang-orang, tetapi dalam konteks perjanjian baru, kata ini mengandung arti khusus, yaitu pertemuan orang-orang Kristen sebagai jemaat untuk menyembah kepada Kristus. Yang kedua, amanat agung yang diberitakan Kristus sebelum kenaikan ke surga. Matius 28 ayat 19-20. Betul-betul dengan setia dijalankan oleh murid-muridnya, sebagai hasilnya lahirlah gereja dan jemaat baru, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan juga berbagai tempat di dunia atau ujung-ujung bumi. Di tengah-tengah kisah perkembangan gereja mula-mula ini, ada beberapa hal yang disayangkan terjadi, seperti perpecahan di dalam gereja di Korintus. Hal ini terjadi karena adanya beberapa orang yang mengganggu orang-orang yang memberitakan Injil dan melayani jemaat sana, sehingga muncul golongan-golongan di antara jemaat. Selain itu, gereja juga mengalami serangan dari ajaran-ajaran sesat yang menusuk ke dalam gereja. Paulus dan Yohanes adalah rasul yang dengan sangat jelas berjuang melawan ajaran sesat itu. Paulus mencatat hal ini di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, yang mencampurkan Injil Yesus Kristus dengan tradisi Yahudi, sedangkan Rasul Yohanes berperang melawan ajaran Gnostik yang mulai muncul di akhir abad pertama. Selain itu, gereja juga mengalami penolakan dari agama-agama lain yang sudah ada pada zaman itu. Gereja pada abad pertama biasa disebut sebagai gereja pada zaman rasul-rasul. Hal ini dimulai dari hari Pentakosta atau setelah kenaikan Tuhan Yesus, sampai pada kematian rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes. Periode apostolik ini berlangsung kurang lebih 770 tahun, dari kira-kira tahun 30 sampai 100 Masehi. Tempat berlangsungnya adalah di tanah Palestina dan secara bertahap meluas ke daerah Syria, Asia Minor, Yunani, dan Italia, dengan gereja yang pusat terdapat di kota Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus yang banyak mempertobatkan orang Yahudi, dan Rasul Paulus yang banyak mempertobatkan orang-orang non-Yahudi. Rasul-rasul lain pun tentu saja turut berbagi dalam memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Agama negara. Kaisar Agustus mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Salah satu peraturan yang muncul pada masa pemerintahan adalah
menyembah kepada kaisar sebagai dewa mereka, walaupun mereka diizinkan penyembahan kepada dewa-dewa atau kepercayaan asal mereka sendiri. Namun demikian, kecualian orang Yahudi yang mempunyai agama Yudaisme yang menjunjung tinggi monoteisme. Mereka tidak diharuskan untuk menyembah kepada kaisar. Hal ini terjadi karena mereka takut kalau orang Yahudi memberontak. Kehadiran Agustus saat itu pada mulanya dianggap sebagai salah satu sekte agama Yudaisme. Itu sebabnya orang-orang Kristen pertama tidak diharuskan untuk menyembah kepada kaisar. Tetapi setelah orang-orang Yahudi secara terbuka memusuhi orang Kristen, barulah pemerintah Romawi melihat kekristenan tidak lagi sebagai sekte Yudaisme, tetapi agama baru. Sejak saat itu, keharusan menyembah kepada kaisar pun akhirnya diberlakukan untuk orang-orang Kristen. Kepada mereka yang tidak patuh pada peraturan ini mendapat hukuman dan penganiayaan yang sangat besar. Penganiayaan terhadap orang Kristen. Salah satu bukti kesetiaan orang Kristen kepada Kristus ditunjukkan dengan cara setia menjalankan pengajaran Alkitab dan menolak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena sebab itulah orang-orang Kristen sering harus membayar harga yang mahal demi kepercayaan mereka kepada Kristus, antara lain adalah dengan penganiayaan. Beberapa penyebab penganiayaan. Yang pertama, karena orang Kristen menolak untuk menyembah kaisar. Yang kedua, karena orang Kristen dituduh melakukan hal yang menentang kemanusiaan, misalnya menolak menjadi tentara, pengajaran tentang kehancuran dunia, membiarkan perpecahan keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga, karena orang Kristen dituduh mempraktekkan imoralitas dan kanibalisme, misalnya melakukan cium kudus, bermabuk-mabukan, dosa inses, makan darah dan daging manusia. Hasil dan penganiayaan. Memang ada banyak orang Kristen yang mati dalam penganiayaan dan membunuh. Namun demikian jumlah orang Kristen tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah banyak. Yang pertama, orang Kristen semakin berani, sekalipun dianiaya mereka tetap mempertahankan iman mereka. Yang kedua, kekristenan semakin menyebar keluar dari Yerusalem, yaitu ke daerah-daerah sekitarnya dan ke seluruh dunia. Yang ketiga, orang-orang Kristen semakin memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka betul-betul menjadi saksi yang hidup.